Silakan. Iya, waktu bisa saya singkat, tergantung apa yang kalian ingin tahu dari saya. Apa problemnya? Terkait dengan implikasi pembubaran FPI dari aspek politik hukumnya, Prof. Mungkin bisa implikasi dari pembubaran FPI itu adalah berhentinya demokrasi, itu aja. Kalau mau disingkat ya itu intinya. Karena kan terus-menerus orang menganggap bahwa FPI dibubarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu. Apa yang dibubarkan? FPI itu adalah asosiasi paling elementer dari demokrasi, yaitu voluntarisme. Bisa ikuti, masih bisa. Suara saya cukup ya? Cukup, terdengar jelas, Prof. Oke. Jadi sesuatu yang voluntaristik itu nggak mungkin dibatalkan. Karena FPI itu ikatan perdata antar manusia yang berupaya untuk melegakan relasi warga negara. Jadi kalau dibatalkan, maka berhentilah demokrasi. Karena itu unit terkecil dari demokrasi adalah organisasi masyarakat. Ini terjadi di Indonesia karena kita nggak paham sejarah dari apa yang disebut the origins of democratic state itu. Jadi kalau kita bicara terus misalnya ini negara hukum itu, apa yang dimaksud dengan negara hukum itu? Seringkali di dalam negara hukum ada negara yang berdasarkan hukum. Iya, negara yang berdasarkan hukum itu apa artinya? Negara yang berdasarkan hukum artinya ada peraturan perundang-undangan. Iya. Tetapi kalau seluruh kehidupan masyarakat, termasuk asosiasi volunteer, diatur oleh undang-undang, maka nggak ada yang disebut sebagai partisipasi. Kan demokrasi artinya partisipasi tanpa diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, semakin banyak undang-undang, semakin demokrasi berhenti. Karena prinsip demokrasi adalah kepercayaan antara orang yang berpikir bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah dengan bercakap-cakap. Itu inti dari demokrasi. Jadi kita lihat kegaduhan dalam soal FPI itu terjadi karena hukum dimaksudkan sekedar sebagai negara hukum. Hitler itu negara hukum. Pol Pot negara hukum. Stalin negara hukum. Jadi apa yang salah di dalam cara kita berpikir? Yang salah adalah cara kita menganggap yang disebut equality before the law. Setiap kali saya dengar sarjana hukum, profesor hukum bicara tentang, atau apalagi kekuasaan kabinet bilang ini negara hukum. Karena itu negara tidak boleh kalah. Presiden menyebutkan itu, negara tidak boleh kalah. Jadi presiden nggak ngerti bahwa di dalam demokrasi negara memang yang dikalahkan. Jadi beliau nggak punya pengetahuan tentang sejarah. Satu pagi di bulan Maret 1789 di alun-alun kota Paris, rakyat menenteng kepala Louis XVI yang barusan dipenggal oleh gilotin itu. Karena dulu Louis XIV bilang negara tidak boleh kalah, letas semua itu. Aku adalah negara. Itu negara nggak boleh kalah. Terus rakyat bilang, oke, kita uji. Apakah mahkota Anda itu diberi oleh langit? Kalau diberi oleh langit, maka mahkota itu tidak bakal lepas dari kepalamu itu. Dan ujian itu menjadi dasar dari demokrasi. Ternyata bukan sekedar mahkotanya Raja Louis XVI yang copot dari kepalanya juga copot dari badannya oleh pisau gilotin. Dan itu menunjukkan perubahan kualitas politik dari kekuasaan absolut raja pergi pada kekuasaan rakyat. Itu yang disebut momentum demokrasi itu. Jadi gagalnya kita berpikir karena presiden tidak paham bahwa di dalam demokrasi negara sudah dikalahkan dari awal gitu. Karena itu yang mesti hidup adalah asosiasi volunteer rakyat. Itu dasarnya tuh. Secara filosofis itu yang menyebabkan Prancis memulai demokrasi dengan prinsip egalite, kesetaraan, fraternite, persaudaraan, dan liberté, kebebasan.
Jadi kalau diujikan berdasarkan sejarah, yang kita sebut Indonesia negara hukum itu artinya negara yang mendeskripsikan kekuasaannya melalui peraturan perundang-undangan. Itu tololnya di situ. Negara hukum itu disebut negara demokratis justru karena kekuasaan dibatasi. Sekarang presiden putar logikanya, negara nggak boleh kalah. Artinya jangan batasi kekuasaan negara. Artinya mari kita balik menjadi l'état c'est moi itu, atau yang diparodikan oleh George Orwell dalam novelnya 1984. Nah, saya mau supaya Komnas HAM menerangkan itu pada presiden. Komnas HAM harus tegur presiden bahwa dia kacau di dalam mengerti sejarah demokrasi, apalagi sejarah konstitusi kita. Karena dia pakai istilah yang kacau, istilah yang bahkan berbahaya. Negara tidak boleh kalah, karena itu rakyat harus dikalahkan itu. Ini otaknya di mana itu? Saya ingin Peradi bicara supaya mahasiswa hukum kita itu mengerti apa yang disebut sebagai equality before the law. Itu juga sering salah ditafsirkan. Equality before the law artinya semua orang sama di depan hukum. Ngaco, salah. Yang benar adalah hukum harus bisa diakses secara sama oleh orang yang berbeda. Itu pengertiannya. Jadi bukan saya dan Anda atau dengan profesor atau dengan menteri hukum itu sama di depan hukum. Jelas kita beda di depan hukum. Dia punya akses lebih dekat dengan kekuasaan. Orang yang berbeda itu yang harus diakses secara sama oleh hukum. Jadi benar-benar kita mesti paham filosofi dari bernegara. Kalau kita sekedar omong aja segala macam, setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum, enggak, itu artinya kita meminta negara untuk melindungi kita. Bukan itu demokrasinya. Kita bebas untuk berbeda. Saya dan menteri jelas berbeda. Tetapi hukum harus treat kita secara sama. Yang mesti sama itu adalah hukumnya, bukan orang yang mesti sama di depan hukum. Hukum harus sama di depan orang yang berbeda. Itu prinsip dari equality before the law. Jadi kekacauan kita hari ini dalam soal hukum, karena orang nggak belajar legal philosophy. Orang nggak belajar the very history of constitution, of constitutionalism. Kalau kita belajar sedikit aja tentang sejarah konstitusi itu. Apa sih yang namanya konstitusionalisme? Di zaman Franco Gallia, tahun 1560-an di Italia, konstitusi artinya hak rakyat untuk membunuh penguasa. Membunuh disebut. Itu yang disebut konstitusi. Jadi dari awal kekuasaan itu memang menghendaki agar supaya rakyat diberi status hukum agar mudah dikendalikan. Nah, itu filosofi hukum begitu. Seseorang tadinya adalah orang merdeka bebas, lalu dia diberi status sebagai person in law, subjek hukum. Supaya apa? Supaya bisa dikendalikan oleh negara. Nah, demokrasi mau membalikkan itu. Demokrasi mau bilang manusia itu dilahirkan untuk mampu berasosiasi secara volunteer. Jadi negara jauh-jauh dari asosiasi itu. Sekarang justru terbalik, negara mengatur asosiasi itu dengan undang-undang ormas segala macam. Jadi secara ringkas supaya nggak terlalu bertele-tele, saya balik pada fondamen dari pikiran tentang demokrasi, yaitu bahwa garis bawahi dan bikin tebal, negara itu adalah deskripsi dari kepentingan publik. Deskripsinya doang, bukan preskripsi. Preskripsi ada tetap pada rakyat. Nah, kekacauan ini yang juga menimbulkan anggota DPR merasa bahwa mereka mewakili kedaulatan rakyat. Jadi seolah-olah kedaulatan rakyat sudah diserahkan pada wakil rakyat. Itu juga ngaco, dungu. Karena wakil rakyat itu dipilih bukan untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat, tapi kepentingan politik rakyat berdasarkan asosiasi bebas di dalam partai politik itu yang diserahkan setiap 5 tahun. Kalau kedaulatan diserahkan, artinya begitu
selesai pemilu rakyat tidak berdaulat lagi karena sudah diambil alih oleh anggota DPR. Nah, kekacauan ini terus-menerus berlangsung dan kita masuk di dalam prototip pertama dari kembalinya otoritarianisme. Karena barusan ada peraturan presiden tentang setiap warga negara harus memata-matai tetangganya karena di situ potensi ada ekstremisme. Kan itu logik imperatif dari Perpres nomor 7 tahun 21 tahun 22 tahun ini yang barusan diterbitkan oleh presiden kan. Itu mengawasi potensi ekstremisme. Nggak diterangkan apa itu ekstremisme. Jadi sekarang pemerintah memecah belah rakyat sampai ke tingkat RT-RT komunitas sehingga semua orang saling mencurigai. Jadi setiap orang dianggap musuh bagi orang lain. Itu yang disebut oleh Thomas Hobbes dalam Leviathan sebagai semua orang melawan semua orang. Jadi terlihat bahwa kita ada di dalam kesulitan besar loh, karena ide negara demokrasi itu dan ide negara hukum yang demokratis nggak dipahami oleh presiden. Nah sekarang kita ingin agar supaya dihasilkan ulang kemerdekaan berpikir itu melalui kemerdekaan berserikat. Supaya kita hindari prinsip tadi itu, bellum omnium contra omnes, itu yang dimaksud dengan Hobbes itu. Karena setiap orang akan menganggap bahwa tetangganya itu adalah lawannya, maka lakukanlah pengintaian. Jadi negara mendorong warga negara untuk jangan bercakap-cakap dengan tetanggamu ya. Kalau bisa pasang CCTV di semua sudut rumahmu, dan demikian sebaliknya. Tetanggamu juga akan pasang CCTV, maka satu RT itu saling mengintip. Jangan-jangan ada ekstremis di situ. Nah, kata ekstremis itu dulu kata yang dipakai oleh pemerintah kolonial untuk mengamati para pejuang kemerdekaan kita. Kalau ketangkap dianggap hey, kowe orang inlander, kowe orang ekstremis itu. Itu yang terjadi. Jadi Presiden Jokowi ini jadi kolonial lagi. Nah, saya mau ringkas aja supaya kita bisa diskusi lebih tajam, supaya kita nggak masuk di dalam kebingungan konseptual. Padahal prinsipnya sederhana, bahwa di dalam negara demokrasi tidak boleh ada undang-undang ormas, karena itu bertentangan secara logis. Dan itu adalah permainan kekuasaan yang bisa menyelundupkan seluruh arogansinya melalui undang-undang. Itu tololnya di situ. Jadi sekali lagi kita mau pakai kesempatan yang ringkas ini untuk bukan sekedar menguji dalil kekuasaan, tapi untuk membatalkan dalil-dalil kekuasaan yang arogan. Terima kasih. Bung Rocky, terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu peserta webinar nasional, saya buka sesi tanya jawab untuk 3 orang ya. Kami persilakan. Mbak Bulumat ya. Bapak Bulumat ya. Bulumat ya. Ya, baik Pak Bulumat, kami persilakan. Langsung pertanyaan ke 3 narasumber kita. Ada Bapak Komisioner Komnas HAM, kemudian ada Prof. Hadin dan Bung Rocky. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya M. Khotibul Islam ya. Jadi pertama pertanyaan saya, dan mungkin ini semacam klarifikasi kepada pemakalah pertama dari Komnas HAM, ini terkait dengan nomenklatur mana yang tepat, ya, apakah pembubaran atau larangan. Nah, secara konseptual sesungguhnya EP ini dengan sudah selesai, ya, sudah berakhir pada tanggal 20 Juni 2019. Jadi tidak tepat mungkin menurut saya menggunakan terminologi pembubaran. Itu makanya dia menggunakan terminologi larangan. Nah, jadi apapun kegiatan dari EPI karena sudah selesai
sudah berakhir SK-nya pada tanggal 20 Juni 2019, maka tentu apapun yang dilakukan itu secara hukum atau secara konseptual dalam perspektif hukum itu tidak dapat dilakukan segala kegiatannya karena dengan sendirinya sudah selesai. Jadi status EP itu secara hukum sudah selesai, sudah berakhir pada tanggal 20 Juni 2019. Nah, yang kedua, tadi dikatakan oleh pemakalah pertama terkait dengan pertimbangan hukum putusan MK nomor 82 2013 itu saya kira Komisioner HAM tidak mengutip, tidak menyampaikan, tidak mendeskripsikan kepada kita secara utuh. Jadi memang di sana ada menyatakan bahwa organisasi yang tidak terdaftar tidak dapat dibubarkan sepanjang. Jadi ada syarat, ada klausul, ya. Ada klausul sepanjang tidak melanggar hukum, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum, sepanjang tidak melanggar kedamaian keamanan. Ini klausul, ini syarat, ya. Nah, sehingga diuji, ya. Diuji tadi Prof. Pemakalah kedua menyatakan memberikan kita sejumlah contoh-contoh kasus yang dilakukan oleh EPI, ya, organ-organ EPI. Nah, sehingga harapan kita harus diberikan kita gambaran secara utuh, ya. Karena saya juga melihat pemerintah juga tidak sewenang-wenang tanpa ada kriteria-kriteria tertentu di dalam menerbitkan ketun. Nah, mohon izin langsung disingkat ke tanya mungkin, G. Ya, yang selanjutnya terkait dengan pemikiran dari Komnas HAM tadi bahwa apakah perlu diuji di pengadilan? Tidak perlu diuji. Mengapa? Karena sudah berakhir, tidak punya legal standing diuji. Jadi ketun terkait dengan larangan kegiatan itu dengan sendirinya membuat EP itu tidak punya legal standing. Makanya pasif sampai sekarang. Ketika digugat ke PT UN akan dipandang tidak punya legal standing. Mengapa? Karena sudah berakhir. Dia selesai malik pada tanggal 20 Juni 2019. Yang kedua kepada Rocky Gerung. Saya mungkin agak kurang tepat, ya, konsep pemikirannya Pak Rocky Gerung, karena kita mungkin tidak pegang jabatan, tidak pegang duduk di struktur pemerintahan, di struktur tertentu, sehingga memberikan kebebasan kepada siapapun secara volunter untuk membuat perkumpulan-perkumpulan atau perserikatan-perserikatan. Nah, dalam kenyataannya ternyata banyak perkumpulan-perkumpulan, perserikatan-perserikatan yang justru juga saling konflik, pertentangan. Nah, misalnya apalagi di NTB ini banyak PAM Swakarsa, sehingga kalau tidak dikontrol, tidak terdaftar. Nah, ini jadi bahaya. Orang akan jadi homo homini lupus, ya. Yang selanjutnya sedikit aja ini penting ini. Tadi Komnas HAM juga membandingkan, ya, putusan terkait dengan pilot dengan pencabutan SK ketun. Nah, ini nggak bisa disamakan karena pilot dasarnya hubungan bilateral keperdataan. Sedangkan ketun, keputusan tata usaha negara itu unilateral. Sehingga tadi ya saya lebih mengambil pandangannya Pak Hadin, Prof. Hadin yang menyatakan bahwa karena pemerintah badan administrasi negara punya kewenangan menerbitkan, tentu secara otomatis juga punya kewenangan untuk membantalkan. Nah, siapapun yang merasa dirugikan, silakan gugat. Dan apabila EPI misalnya ingin membuat organisasi lalu mengajukan pendaftaran kepada pemerintah dan pemerintah tidak mengakomodir, dia dapat mengajukan tuntutan hak berupa permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau kita mengacu pasal 53 Undang-Undang Nomor 14 tahun
Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Baik, pemerintahan. Bapak Terima kasih. cukup Pak, udah kita Ya. tangkap. Mungkin langsung bisa ditanggapi dari para narasumber. Siapa saya dari Komnas HAM mungkin terlebih dahulu. Halo, masih ada? Baik, terima kasih Mas Oke, moderator. terima kasih. Oke. Terima kasih tadi Pak Khotibul Islam, poin-poin yang disampaikan ya. Jadi seperti yang di awal disebut tadi, memang ini persoalan debatable, mau dilihat dari aspek mana saja ya, aspek hukum, hukum administrasi negara, termasuk juga perspektif HAM. Nah, yang saya sampaikan tadi di awal, saya membatasi untuk melihatnya dari perspektif HAM, ya, bukan dari perspektif lain. Meskipun saya juga sebagai akademisi hukum, sebagai seorang praktisi hukum, ya, lawyer, advokat, tapi dalam konteks diskusi kita hari ini, sebagaimana yang diminta oleh panitia dan dalam kapasitas saya juga sebagai komisioner Komnas HAM, saya melihat soal kebebasan berserikat ini semata-mata dari perspektif hak asasi manusia. Yang Komnas HAM sendiri seperti di awal tadi saya sebut, kami sudah punya pendapat resmi soal kebebasan berserikat yang dituangkan dalam standar norma dan pengaturan dalam bentuk peraturan Komnas HAM. Yang pada intinya isinya adalah dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan berserikat, berorganisasi atau berasosiasi itu, ya, itu tidak boleh secara mudah direduksi dan didistorsi oleh kekuasaan negara, ya, atau pemerintah. Kalaupun misalnya ada upaya untuk melakukan pembatasan terhadap hak kebebasan berserikat, berorganisasi atau berasosiasi itu, supaya tidak mengutamakan pendekatan kekuasaan, maka dia harus melalui proses due process of law tadi yang saya sebut, ya, melalui mekanisme di peradilan. Yang sebetulnya kita sudah punya jurisprudensi, ya. Dulu pernah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2008 terhadap terdakwa Abu Dujana, ya, yang didakwa dia sebagai anggota organisasi Jamaah Islamiyah didakwa melakukan tindak pidana teror, ya, yang kemudian diproses di pengadilan, termasuk pidana terhadap yang bersangkutan dan juga termasuk organisasinya. Nah, sehingga ini ada forum yang fair, yang transparan dan akuntabel untuk bisa saling mendalilkan dan membuktikan masing-masing. Nah, tidak melalui keputusan sepihak atas nama hukum administrasi yang menggunakan asas contrarius actus itu, ya. Dan sebetulnya juga ada contoh lain juga. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2018 itu pernah menghukum terdakwa Zainal Ansori, ya, anggota organisasi Jamaah Ansarud Daulah, yang didakwa melakukan aksi teror. Nah, yang kemudian yang bersangkutan dituntut pidana sekaligus juga dimintakan pembubaran organisasinya. Nah, itu ada putusan pengadilan. Nah, mengapa untuk hal-hal yang berkaitan dengan hak kebebasan berserikat, yang lagi-lagi saya sampaikan dari perspektif HAM, yang itu dikategorikan sebagai negative rights, yang artinya semakin negara tidak intervensi, semakin bisa memberikan jaminan atas penikmatan hak kebebasan berserikat itu, ya. Dan juga positive obligation saya sebut tadi, negara harus justru melakukan tindakan untuk memastikan penikmatan hak itu tidak direduksi, tidak didistorsi. Jadi dari perspektif hak asasi manusia, ya, yang bisa saya sampaikan seperti itu. Nah, soal-soal tadi apakah pembubaran atau pelarangan secara nomenklatur, kemudian apakah perlu diuji di pengadilan atau tidak karena terkait dengan legal standing, ini memang debat hukum yang debatable, ya, debatable. Kalau kita baca SKB itu sebetulnya nggak ada menyebut pembubaran memang, tapi melarang kegiatan penggunaan simbol atribut, ya. Nah, kemudian soal kalau diuji di pengadilan pasca adanya SKB itu, nah memang ada problem teknis hukum soal
legal standing nanti FPI untuk pengadilan secara de jure, organisasi ini sudah tidak terdaftar sejak 20 Juni 2019. Artinya 21 Juni dan seterusnya dia sudah nggak lagi memiliki status sebagai badan hukum. Ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kalau begitu lanjut ke Bung Rocky Gerung. Halo, Bung Rocky Gerung. Oke, ya saya masih ikuti. Ya. Nah, ada tanggapan Prof terkait dengan statementnya Pak Khotibul Islam tadi, katanya nggak sependapat dengan Prof ini. Iya, kalau saya sependapat dengan Pak Khotibul bahwa asosiasi bebas itu harus diatur, maka Pak Khotibul harus konsekuen, ikuti cara kerja negara nasi, ikuti cara kerja negara otoriter, karena di situ nggak boleh ada asosiasi bebas. Jadi kata volunteer itu tidak boleh dihapus dengan konsekuensi apapun. Kan itu dasar dari demokrasi, Pak Khotibul. Kalau ada kasus, dan kasus itu kasuistik, ini ada ormas yang saling berkelahi. Oleh karena itu, voluntarisme di dalam bernegara dihapuskan. Loh, itu tikus di dua lumbung. Ngapain seluruh padi sesawah itu mesti nggak boleh diproduksi? Itu juga cara berpikir yang reduksionis itu. Bahayanya adalah cara berpikir reduksionis juga diintip oleh pemerintah dan dicarikan alasannya untuk dibenarkan. Jadi bahaya dari pikiran Pak Khotibul ini akan dipakai oleh pemerintah. Menurut Khotibul, voluntarisme itu tidak diperlukan karena eksesif. Oh, itu namanya eksesif. Karena itu dipakai kata eksesif. Eksesif itu kasuistik gitu. Jadi ini kecerdasan semacam ini yang mesti kita benahi gitu. Nah, sekali lagi saya mau terangkan bahwa yang disebut demokrasi itu adalah kesetaraan di dalam upacara voluntarisme. Jadi nggak boleh dibatalkan bahkan oleh, nanti sekarang soalnya jadi sangat teknis itu. Legal standing FPI apa? Yang datang ke pengadilan bukan FPI, tapi Pak Khotibul dengan legal standing sebagai warga negara yang menghendaki voluntarisme itu tidak dihapus. Pradin dengan kemampuan organisasi untuk menentukan bahwa posisi negara itu bisa dikalahkan di dalam perdebatan pengadilan. Kalau negara sudah bilang kita nggak boleh kalah, ya buat apa FPI maju ke pengadilan? Kalau negara udah bilang nggak boleh kalah kok. Jadi legal standing itu sama seperti ini hutan Papua nggak bisa datang ke pengadilan, dia nggak punya legal standing. Ada pemangku adat legal standing dari hutan Papua. Walhi ada legal standing. Greenpeace ada legal standing. Jadi legal standingnya bukan FPI-nya, tapi mereka yang terganggu oleh pembubaran FPI. Dia maju ke pengadilan dengan legal standing sebagai warga negara bebas. Itu cara berpikirnya. Jadi ini semuanya terjadi karena kekacauan kita di dalam menjernihkan konsep-konsep dasar bernegara. Ini problem dari awal itu. Kalau misalnya saya kasih contoh misalnya, ada organisasi volunteer, sebetulnya namanya FPI itu, anggotanya ada 1.000, oke. 999 melakukan kekerasan itu. Maka FPI dibubarkan itu. Begitu cara berpikirnya. Yang bikin kekerasan itu 999 orang itu, dia yang ditangkap dan diadili, bukan FPI-nya. Jadi bukan voluntarisme untuk berorganisasi yang dibubarkan, tetapi pelaku pelanggaran hukumnya yang dibubarkan. Kan itu logika hukum kan begitu. Barang siapa. Tapi ini asosiasi, nggak ada urusan dengan asosiasi. Asosiasi itu nggak bisa dibatalkan. Jadi pengetahuan istana dan beberapa pendukung istana itu betul-betul dangkal. Ini soal yang serius di dalam teori ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi saya ingin terangkan bahwa kalau misalnya FPI tidak memperbaharui pendaftarannya, maka dia dengan sendirinya dibubarkan. Bukan, dia nggak dibubarkan. Dia menolak untuk subscribe akun-akun negara. Kan ini kan artinya kalau FPI mendaftar, dia subscribe pada akun Pradin misalnya. Sekarang saya berhenti buat subscribe, unsubscribe. Maka saya bubar. Enggak, saya pindah subscriber. Itu jalan pikirannya begitu. Jadi negara kok norak betul. Kalau Anda, ini misalnya Pradin, saya subscriber dari Pradin. Lalu saya berhenti
artinya saya anggap Radin udah gak bermutu, karena itu saya cari asosiasi hukum yang lain. Lalu Radin bilang, saya bubarkan Rocky Gerung. Bagaimana dibubarkan? Saya justru yang nggak mau subscribe di akun itu. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Oke ya, nanti silakan kita diskusi. Tapi saya mau supaya logika di dalam berpikir itu ditegakkan tuh, supaya konsekuensinya bisa diambil dengan urutan logis, bukan dengan mencela-mencela atau menghasilkan semacam sinisme yang dasar pikirannya itu tidak ada. Sekali lagi, demokrasi itu adalah hasil dari sejarah perjuangan manusia untuk menegakkan human dignity itu. Yang disebut human dignity itu nggak boleh dibatalkan oleh negara. Karena negara datang setelah hak asasi manusia diakui. Oke, baik Bung Rocky. Selanjutnya kita ke penanya berikutnya. Ada Mr. Jeffrey Halim. Halo Pak Jeffrey. Jeffrey Halim. Ada penanya dari Jeffrey Halim. Pak Jeffrey. Oke. Silakan. Dihidupkan host untuk iya. Suaranya nggak kedengar, nggak bisa. Suaranya sudah terdengar, Mas. Oke, terima kasih. Langsung terima kasih, Moderator. Ya. Ya, satu saja pertanyaan saya ke Bapak Rocky Gerung ya. Nama Mas Jeffrey ya. Jeffrey Halim. Nama saya Jeffrey Halim. Ya, saya dari peserta dari Banjarmasin. Webinar Banjarmasin ya. Saya bertanya ke Bapak Rocky Gerung, satu saja pertanyaan saya. Bapak Rocky Gerung kan selaku ahli filsafat, ahli sejarah ya, yang paham betul soal demokrasi. Ya, nah kemudian yang saya tanyakan, pada saat zaman pemerintahan yang sekarang ini dikatakan Bapak Rocky Gerung memang tidak paham sekali tentang demokrasi, tidak mengerti mengenai sejarah demokrasi. Pertanyaan saya, apakah dari sebelum zaman pemerintahan Jokowi, apakah sudah paham betul soal demokrasi? Itu saja pertanyaan saya kepada Bapak Rocky Gerung. Terima kasih. Oke, saya jawab langsung aja. Saya katakan bahwa pemerintah hari ini tidak paham tentang demokrasi. Pemerintah sebelumnya paham. Gus Dur paham, SBY paham. Karena itu nggak ada pembubaran ormas. Habib Rizik itu 2 kali dipenjara oleh SBY. Tapi FPI-nya nggak dibubarin. Karena SBY paham tentang voluntarisme dalam politik. Gus Dur lebih gila lagi itu. Dia anggap bahwa silakan orang bicara. Kalau dia bikin delik, ya udah tangkap aja, ada KUHP. Tapi sekarang KUHP itu direduksi menjadi kitab undang-undang hukum petamburan gitu. Itu buruknya di situ soalnya tuh. Jadi sekali lagi demokrasi itu bukan pemerintahan orang. Kan sering disebut demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Bukan. Demokrasi itu adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi kalau nggak berakal nggak bisa masuk di dalam perdebatan demokratis gitu. Jadi konsekuensi itu yang mesti ini problemnya karena fakultas hukum nggak pernah mengajarkan legal reasoning, tidak pernah mengajarkan the history of constitutionalism, tidak pernah diajarkan asal usul demokrasi dari semua peristiwa politik dan konsekuensi dari orang yang menganut demokrasi itu. Nah kita sebetulnya yang belajar di fakultas hukum, dia nggak belajar ilmu hukum, dia belajar undang-undang. Karena itu fakultas hukum sebenarnya diganti fakultas undang-undang aja tuh. FUU bukan FH itu. Karena cuma undang-undang yang diajari, itu pun bagian undang-undang yang positivistik, yang datang dari tradisi neo-Kantian. Kan itu yang kita ulang-ulang kan, teori-teori itu tuh. Padahal teori udah banyak berubah. Ada hak asasi manusia dimasukkan untuk melindungi hak air untuk tetap jernih, hak batu untuk tidak jadi tembok, hak pohon untuk menguapkan air. Itu semua adalah ilmu baru. So do you speak environmental ethics, feminist point of view? Jadi soal ini yang gagal dibicarakan karena kebetulan
dunia akademis, ada peradi, ada pelaku, dan tentu basisnya ada hukum. Lakukan reformasi juga di dalam kurikulum hukum fakultas-fakultas hukum kita, supaya nggak picik gitu, nggak punya perspektif historis, nggak punya perspektif filosofis, nggak ngerti ada perubahan subjek hukum di tingkat internasional. Jadi selalu kita tertinggal di dalam segala hal karena kepemimpinan yang buruk. Terima kasih. Hah? Apa? Nulis sih. Ruang Dokter Lestari. Pemateri Perubahan. Ada suara. Aduh, pantas nggak kedengaran. Baik, selanjutnya ke Mbak Noviana. Halo Mbak Noviana. Oke, terima kasih. Mas Noviana, silakan Mas Noviana. Oke, terima kasih. Saya termasuk pengagum Bang Rocky terhadap Dari mana Mas Noviana terlebih dahulu? Dari Balikpapan, peserta dari Balikpapan. Ya, silakan. Oke, thank you. Saya termasuk pengagum cara berpikirnya Bang Rocky Gerung. Bertepatan kita sama-sama dari Manado. Dan kita punya satu background pendidikan filsafat. Bertepatan saya filsafat agama. Pertanyaannya nggak bisa dipungkiri bahwa berserikatnya FPI itu sudah tidak ada lagi, sudah dicabut. Berarti secara administrasi pun dia sudah putus semuanya. Yang saya mau tanyakan kepada Bang Rocky adalah Habib Rizik telah mendapatkan satu konsekuensi logis di mana dia harus dipenjara. Tapi konsekuensi hukum belum tentu dia akan dihukum apa tidak. Dan saya ingin tanyakan, apa tanggapan Rocky konsekuensi logis yang harus diberikan kepada pemerintah Indonesia atau terhadap presiden yang telah mengambil keputusan mengintervensi, memutuskan hak berserikat daripada FPI itu sendiri. Terus pertanyaannya yang kedua buat Komnas HAM, karena Komnas HAM lewat informasi bahwa penembakan itu tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan dari berita yang informasi yang benar bahwa penembakan itu terjadi di dalam mobil, itu sudah dalam lingkungan atau dalam status safety-nya kepolisian. Ada nggak konsekuensi logis yang harus diberikan kepada Komnas HAM terhadap kejadian yang ada di dalam mobil itu menurut pendapat Komnas HAM itu sendiri? Thank you. Terima kasih. Baik, saya ingatkan untuk ke seluruh peserta bahwa di sini ada narasumber kita, ada Komnas HAM, Komisioner Komnas HAM, kemudian ahli hukum administrasi dan ahli politik hukum ya, Bung Rocky Gerung. Baik, Bung Rocky, silakan bisa ditanggapi. Iya, itu Habib Rizik tidak dihukum karena konsekuensi logis dari perbuatannya tuh. Kalau konsekuensi logis, maka ada kesetaraan di dalam reasoning, dalam legal reasoning. Oke, saya terangkan ya cara berpikirnya tuh. Habib Rizik disebut melanggar aturan undang-undang kesehatan, yaitu membahayakan
kesehatan publik karena ada di kerumunan itu. Undang-undang kesehatan itu konsekuensi logis dari diterapkannya undang-undang kesehatan di Petamburan, maka mesti ada polis lain. Kan kalau di karantina, mau dia lokal kayak mau dia sublokal, mesti ada tanda di mana yang dikarantina. Karena itu polis lain itu mesti dipasang di Petamburan tuh. Sekarang Habib Rizik menerobos nggak polis lain itu? Kan dia nggak terobos. Kenapa? Karena memang nggak ada polis lain. Kenapa? Karena undang-undang kekarantinaan tidak diterapkan di Petamburan. Yang diterapkan adalah PSBB itu. Itu bukan undang-undang, bukan undang-undang karantina. Nggak dikarantina. Kita justru minta Indonesia dikarantina. Presiden Jokowi nggak mau. Sebab kalau karantina itu nantinya negara harus membiayai seluruh aktivitas di dalam ruang karantina itu. Kenapa? Karena orang nggak bisa nyari uang, nggak bisa makan, maka dia mesti disuplai makanan. Pemerintah ini pelit, karena itu dia nggak mau karantina. Nah, konsekuensi nggak dikarantina, jangan pakai undang-undang karantina. Kan itu soalnya kan. Sekarang misalnya, kita lihat paralel logics dari soal Habib Rizik. Setelah Habib Rizik ada Menteri Airlangga Hartarto yang mendonasikan plasma darahnya untuk mengatasi COVID. Artinya Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang juga adalah petinggi pemulihan ekonomi dan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi COVID, dia pernah dapat penyakit COVID-19. Dia nggak pernah ngaku. Tiba-tiba plasma darahnya ada antibodi itu. Bagaimana logikanya? Mestinya ditangkap juga Airlangga sebab dia ternyata justru pernah ada di dalam kerumunan sehingga dia kena COVID. Kerumunan di mana? Mungkin di Petamburan atau mungkin di pilkada tempat anak Pak Jokowi bertanding karena dia bolak-balik ke daerah itu. Sekarang kita tahu bahwa Airlangga itu COVID. Kok dia tutupi informasi itu? Pejabat publik menutupi informasi publik. Konsekuensi logisnya apa? Kalau di Jepang dia berhenti itu. Itu nggak terjadi di kita karena culture hukum kita digerogoti oleh arogansi kekuasaan. That's the logic. Thanks. Baik Bapak Ibu peserta webinar, selanjutnya ada satu penanya lagi karena waktu kita sudah mau akan berakhir. Ya, yang Komnas HAM belum dijawab tadi. Bentar. Pak Munaf. Ya. Mau ditanggapi silakan. Ya, tanggapan saya begini saja. Ini tema webinar kita hari ini tentang pembubaran FPI, bukan tentang soal yang kasus penembakan itu ya. Nah, jadi saya membatasi diri fokus pada tema pembahasan kita. Kalau soal yang terkait penembakan itu, Komnas HAM sudah merilis secara resmi hasilnya ya. Tentu ada pro kontra menyikapi hasil itu, sah-sah saja itu ya, karena sudah menjadi milik publik hasil penyelidikan itu ya. Jadi supaya saya tidak cross the line ini ya dari tema kita, saya tidak secara spesifik menjawab yang ditanyakan tadi oleh Mas Noviana. Kalau ingin mengetahui lebih lanjut, silakan dibaca itu hasil penyelidikannya. Cuma terkait yang tadi poin konsekuensi logis soal kematian itu ya, yang sudah disebut juga dalam hasil penyelidikan Komnas HAM sebagai unlawful killing, maka kalau itu nanti sudah berproses di persidangan ya, di ruang persidangan sehingga bisa digali, diungkap kebenaran material secara lengkap. Dari perspektif HAM tentu saja unlawful killing itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan ya. Karena itu disebut sebagai dalam instrumen HAM internasional arbitrary killing ya, yang oleh Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik, pembunuhan secara arbitrary itu sangat dilarang ya. Saya kira itu sedikit dari saya. Kembali ke Mas Moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya satu orang penanya lagi karena waktu. Kami persilakan Ibu
atau rekan Leli Sari ya, kami persilakan. Halo. Silakan Ibu Leli Sari. Mic-nya dihidupkan Bu Leli Sari. Baik, suaranya nggak ini ya, nggak kedengeran Bu Leli. Halo. Baik, selanjutnya ada Farizal, Pak Firzal ya. Kami persilakan Pak Firzal, suaranya silakan diaktifkan. Pak Firzal, diaktifkan mic-nya Pak Firzal, ya. Terdengar Pak suara saya? Halo Pak Firzal? Pak Ijang? Halo? Baik, atau ada yang pertanyaan selanjutnya? Silakan, kami persilakan dari rekan-rekan yang lain, para peserta webinar. Halo, halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan Didengar Pak. ya? Ya, Mali, silakan. Halo. Terima kasih ya, moderator ya. Ini menarik tentang webinar ya. Tadi memang yang mempertanyakan di Bung Rocky Gerung sama Komnas HAM ya. Saya sedikit nanya ke Prof. Adin ya. Di sini pemerintahan Jokowi tidak mengenal sejarah demokrasi, kata Bung Rocky Gerung. Memang setiap tindakan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi, saya lihat ini secara fakta selalu menggunakan SKB menteri ya, keputusan bersama, padahal itu bukan suatu peraturan ya, karena itu kebijakan ya, itu hanya berlaku ke dalam ya, tidak mempunyai daya pantul ya. Ini sering disebut dengan hukum cermin ya, dalam hukum administrasi ya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah pemerintah dalam saat ini dapat membatasi ekstensi sebuah ormas secara hukum ya, de jure dan kenyataan fakta yang sekarang? Karena kenapa? Karena kalau kita menganut asas kontra actus ini, pemerintah siapa yang memberi izin, dia berhak mencabutnya. Di sisi lain, terdapat argumentasi mengenai hak untuk berserikat yang merupakan jaminan dalam negara demokrasi secara normatif ya. Itu yang pertama. Kedua, menurut Prof. Hadin ya, apakah kebijakan pemerintah ini sependapat enggak Prof. Hadin dengan memakai surat keputusan bersama ini? Karena kenapa saya khusus ke Prof. Hadin? Karena kalau di Bung Rocky Gerung tidak setuju, tidak sependapat dengan apa yang dilakukan pemerintah. Kalau dari Komnas HAM juga tidak setuju. Gimana pendapat Prof. Hadin ini? Terima kasih ya. Baik, terima kasih rekan Firzal. Selanjutnya mohon ditanggapi langsung Ya. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati. Demikian rangkaian kegiatan diskusi kita. Tapi sebelumnya saya persilakan kepada para narasumber. Yang pertama dari Komisioner Komnas HAM untuk memberikan closing statement-nya. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira kita harus bersetia dengan nilai dan prinsip ya. Yang namanya penguasa itu datang dan pergi, pemerintahan itu silih berganti. Tetapi bangunan Republik Indonesia ini yang kita perjuangkan dulu dari sejak kemerdekaan, yang sebetulnya spiritnya adalah spirit kemanusiaan itu. Kalau kita baca pembukaan UUD 45 ya, dan juga proklamasi, itu kan spirit kemanusiaan karena pengalaman dijajah oleh kolonialisme. Jadi Republik ini berdiri atas dasar spirit kemanusiaan itu ya. Nah, saya kira kita harus bersetia dengan nilai dan prinsip itu ya. Salah satunya termasuk soal kebebasan berserikat, berorganisasi dan berasosiasi ini. Kalau kita misalnya tidak lagi bersedia dengan jaminan hak asasi manusia berkaitan dengan kebebasan berserikat,
maka itu artinya kita akan membiarkan munculnya negara dan pemerintahan yang akan tidak lagi mengindahkan prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar berdirinya republik ini. Saya kira problem kita sekarang itu, ya. Kita semakin menjauh dari bersetia dengan nilai dan prinsip kemanusiaan itu, yang dalam bahasa modern itu disebut dengan hak asasi manusia. Salah satunya hak kebebasan berserikat ini. Jadi kita tetap harus menjaga supaya kebebasan berserikat ini betul-betul dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, oleh pemerintah. Kalau ada hal-hal yang menjauh dari itu, menyimpang, mereduksi, mendistorsi, kita tidak seharusnya membenarkan hal tersebut. Saya kira itu. Terima kasih moderator. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Munaf. Terakhir Bung Rocky Gerung, kami persilakan. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang berdiskusi. Saya senang karena kita bisa aktifkan kembali cara mengulas persoalan dengan masuk pada hal-hal yang konseptual, junto radikal gitu. Karena hanya dengan itu kita bisa tumbuhkan ulang kepercayaan pada percakapan sebagai asas dari demokrasi. Demokrasi asasnya adalah percakapan, bercakap-cakap. Nah, sekarang kita seolah-olah senang karena setiap hari ada SKB itu. Setiap hari ada produk hukum baru, kepres, perpus, segala macam. Negara hukum bukan begitu. Negara hukum justru mengurangi jumlah hukum yang diproduksi setiap hari. Karena bertambahnya hukum artinya keakraban sosial itu tidak terjadi sehingga semua harus diregulasi. Itu dasar pikirannya. Sama seperti setiap dokter Indonesia pasti dia punya yang disebut medicine compendium itu. Apa namanya itu? Medicine compendium, daftar obat, daftar data obat di mejanya. Karena nanti dilihat gejalanya, dia buka bukunya itu, oh ini obatnya. Jadi paralel dengan itu, seolah-olah kalau kita banyak buat hukum, buku obat itu makin lama makin tebal. Buku obat yang makin tebal itu pertanda negara gagal memelihara kesehatan, sehingga dokter buku obatnya makin tebal. Begitu cara berpikirnya. Kalau ada dokter dari Israel atau dari Amerika, dia lihat kok masih ada pil kina ya di daftar obat Indonesia kan. Dia bingung, kok berarti malaria masih ada, padahal itu harusnya udah punah sakit malaria. Jadi semakin tipis buku obatnya, itu semakin sehat masyarakat kita. Semakin sedikit produk hukumnya, itu artinya semakin adil bangsa ini. Jadi jangan dibalik, segala sesuatu ini berdasarkan hukum. Ya apa tuh, SKB, apa tuh SKB? Singkatan dari apa itu? Surat kedunguan bersama, apa itu? Jadi sekali lagi saya ingin agar supaya percakapan antar warga negara itu yang akan menjamin demokrasi itu. Ormas adalah percakapan warga negara tuh. Nah, Komnas HAM, Pradi, segala macam itu, aktifkanlah pembicaraan semacam ini supaya masuk juga dalam kurikulum kampus. Dan kita satu waktu bisa mengatakan, kami adalah negara hukum yang demokratis. Buktinya apa? Hukum kita tinggal 2 dari ratusan. Artinya demokrasi sudah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber dari Komisioner Komnas HAM, Bapak Munaf Rizal Manan. Kemudian dari Ahli Hukum Administrasi, Profesor Dr. Hadin. Dan terakhir tadi dari sumber kita adalah Prof. Rocky Gerung. Dan seluruh peserta webinar nasional, terima kasih sudah hadir dan bergabung dalam media Zoom. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Usman Munir yang telah memandu acara webinar kita pada hari ini. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara webinar kali ini dari Komnas HAM dan Prof. Hadin dan juga Bung Rocky Gerung yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung pada siang hari ini. Karena terakhir tadi malam kemarin Bung Rocky masih berada di Baduy naik gunung dan baru dibalas tadi malam sekitar jam 1 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih semua peserta. Kita berjumpa lagi di webinar berikutnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.